Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengelolaan SDM global. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ibnu Imam Soleh dan rekan-rekan saya ada Vidi, Esti, Norma, Agus Rilo, dan Emma. Sebab yang pertama ada penyusunan SDM global. Penyusunan staf internasional. Perusahaan multinasional menggunakan beberapa jenis manajer internasional yang di dalam organisasinya ada karyawan lokal dan ekspatriat. Karyawan lokal adalah warga negara dari negara tempat mereka bekerja, sedangkan karyawan ekspatriat adalah seseorang karyawan yang bukan berasal dari negara yang mereka bekerja, tetapi berasal dari salah satu kantor organisasi. Ekspatriat sendiri masih minoritas dari manajer multinasional, karena banyak orang yang menganggap menggunakan ekspatriat biaya yang jatuh lebih tinggi daripada menggunakan karyawan lokal. Maka dari itu, sebagian besar posisi manajerial diisi oleh orang lokal daripada ekspatriat, baik dari cabang kantor luar negeri. Offshoring atau subkontrak. Di sini menugaskan karyawan lokal luar negeri yang merupakan pekerja-pekerja yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan domestik negaranya. Meskipun terdapat pro dan kontra, tidak ada keraguan bahwa subkontrak adalah masalah yang harus dihadapi oleh manajer SDM. Salah satu hal yang harus dilakukan dengan hati-hati oleh manajer SDM ketika melakukan subkontrak adalah bahwa menemukan sebuah kota di luar negeri yang memberikan tenaga kerja murah dengan kapasitas tinggi secara teknis adalah salah satu tugas yang menemukan keberhasilan subkontrak itu sendiri. Nilai-nilai dan kebijakan penyusunan staf internasional. Terdapat 3 nilai kebijakan penyusunan staf internasional yang luas. Pertama, dengan kebijakan penyusunan staf yang etnosentris, yaitu perusahaan mengisi pekerjaan manajemen kunci dengan orang-orang yang memiliki kewarganegaraan asal. Yang kedua, perusahaan yang berorientasi polisentris akan menyusun staf cabang luar negeri dengan orang yang memiliki kewarganegaraan setempat, dan staf kantor pusatnya dengan orang yang memiliki kewarganegaraan asal. Yang ketiga, kebijakan penyusunan staf geosentris, mencari orang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh organisasi dengan mengabaikan kewarganegaraan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam bisnis global. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia bisnis itu semakin zamannya maju, maka tantangan-tantangan yang ada juga akan semakin meningkat. Dunia bisnis akan semakin berorientasi global, terlebih lagi jika implementasi perdagangan bebas semakin menjadi kenyataan. Kompetisi akan perdagangan bebas ini, kompetisi akan semakin ketat serta tentunya tuntutan juga akan semakin meningkat. Nah, di sini Taylor pada tahun 1994 mengemukakan beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam melakukan transformasi organisasi agar berhasil dan siap menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang. Nah, tindakan-tindakan dari Taylor tersebut ada 8, di mana yang pertama yaitu stretch goal. Nah, stretch goal ini tidak dapat dicapai dengan tahap yang kecil dan waktu yang singkat. Memerlukan usaha yang kuat untuk mendapatkan melampaui apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya atau yang pernah kita capai sebelumnya. Seperti ungkapan yang pernah saya dengar yaitu Anda tidak bisa melewati suatu jurang hanya dengan dalam 2 langkah saja. Maka di sini harus dengan usaha-usaha yang kuat dan tekad yang kuat pula. Nah, stretch goal ini yang mensyaratkan bahwa sasaran haruslah spesifik dan sasaran tersebut juga haruslah dapat diukur. Nah, yang kedua yaitu visi masa depan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah perusahaan bisnis itu harus memiliki visi masa depan yang jelas supaya pada suatu saat apabila ada masalah-masalah yang akan datang menghampiri suatu perusahaan tersebut, maka sebuah perusahaan akan siap menghadapinya dengan sudah memiliki
visi yang jelas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada struktur yang ramping, di mana struktur yang ramping ini sering disebut kaya akan fungsi tapi miskin dengan struktur. Nah, dengan struktur ramping, efisiensi anggaran bisa optimal di dalam perusahaan yang dimiliki, beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan zaman yang seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin kesini tantangan semakin meningkat pula. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu ada budaya baru yang mengacu pada profesionalisme. Misal dengan komunikasi secara transparan oleh siapapun atau oleh seluruh karyawan atau jajaran yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian mengutamakan tim atau kerja tim yang baik. Kemudian juga menghargai setiap perbedaan yang ada dalam perusahaan, komunikasi yang tidak pernah putus, karena seperti yang kita ketahui suatu perusahaan yang baik pasti akan memiliki komunikasi yang baik pula. Nah, dengan seperti itu budaya-budaya baru tersebut bisa mengacu pada profesionalisme suatu perusahaan yang kita miliki, sehingga ketika ada suatu masalah-masalah yang akan terjadi di masa mendatang, maka perusahaan kita tetap akan berdiri tegak dengan budaya-budaya yang baik tersebut. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 yaitu berorientasi pada mutu berkelas dunia, di mana mutu berkelas dunia ini senantiasa mengembangkan dan mempertahankan keunggulan-keunggulan kompetitif serta mempertahankan komitmen dan juga upaya perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya nomor 6 ada manajemen prestasi, di mana manajemen prestasi ini mensyaratkan setiap individu memberikan produk-produk yang berkualitas serta layanan yang memuaskan untuk perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu ada inovasi menyeluruh, di mana inovasi menyeluruh ini di dalamnya ada keterampilan, pengalaman menyeluruh untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, ataupun sistem yang baru yang kemudian bisa memberikan nilai yang berarti bagi sebuah perusahaan. Nah, untuk yang terakhir yaitu nomor 8 ada kemitraan dan jaringan kerja, di mana di dalam kemitraan dan jaringan kerja ini semakin kedepankan tantangan suatu perusahaan juga semakin besar. Nah, suatu perusahaan itu susah untuk mempertahankan keeksistensiannya jika perusahaan tersebut tidak menjalin kerjasama atau kemitraan dan jaringan kerja oleh pihak-pihak lain. Nah, perusahaan ini dengan menjalin suatu kemitraan dan jaringan kerja akan meningkatkan mutu perusahaan dan juga meningkatkan publikasi suatu perusahaan serta meningkatkan akses dan saling menguntungkan satu sama lain dari kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itulah 8 dari tindakan-tindakan yang telah dikemukakan oleh Taylor pada tahun 1994. Yang selanjutnya ada learning organizational. Menurut Santoso tahun 2003, learning organization atau organisasi pembelajar adalah proses berkelanjutan di dalam suatu organisasi yang menyediakan kelancaran pembelajaran dan pengembangan individu untuk semua pegawai dengan tetap menjaga transformasi secara terus-menerus dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kemudian menurut Senge tahun 1990, di dalam learning organization yang efektif diperlukan 5 dimensi yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi. Antara lain yaitu yang pertama ada personal mastery yang merupakan proses belajar untuk memperluas kapasitas personal dalam mencapai hasil kerja yang paling diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan seluruh anggota untuk mengembangkan diri mereka tersebut menuju pencapaian sasaran atau pencapaian tujuan. Yang kedua ada mental models. Mental models ini memungkinkan manusia bekerja lebih cepat. Namun dalam organisasi yang terus berubah,
mental model tersebut terkadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada shared vision, yang merupakan komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa adanya suatu paksaan. Dan yang keempat adanya team learning. Nah, team learning ini merupakan kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkesinambungan. Kemampuan organisasi untuk mensinergikan kegiatan tim ini ditentukan oleh adanya visi bersama dan kemampuan berpikir sistemik. Yang terakhir yaitu system thinking. System thinking ini ada suatu kesuksesan dari suatu organisasi. Nah, kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergis. Kemampuan tersebut hanya akan dimiliki jika semua anggota unit saling memahami pekerjaan unit lainnya dan memahami juga dampak dari kinerja unit tersebut. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang tantangan dasar dalam formulasi strategi SDM. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi dan juga rencana strategi. Strategi itu adalah arahan dari suatu tindakan, sedangkan rencana strategi itu adalah rencana yang sengaja disusun oleh perusahaan untuk menyeimbangkan antara kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, serta untuk mengetahui apa yang menjadi peluang dan apa yang menjadi tantangan bagi perusahaan. Itu dilihat dari sisi eksternal maupun internal perusahaan. Kemudian, manajer itu sengaja membuat strategi khusus SDM untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Dalam memformulasikan strategi perencanaan SDM, manajer itu perlu mengetahui 3 hal yang sangat mendasar. Yang pertama adalah keharusan untuk mendukung produktivitas dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Karena dengan hal tersebut, maka profitabilitas serta kestabilan dari perusahaan itu bisa terus terjaga atau bahkan bisa meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah karyawan memainkan peran yang makin luas dalam perbaikan kinerja perusahaan, karena karyawan itu adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam kinerja perusahaan. Otomatis jika karyawannya itu pekerjaannya itu semakin bagus atau semakin efektif dan efisien, maka kinerja dari perusahaan itu juga akan semakin bagus. Kemudian yang ketiga, SDM harus terlibat jauh dalam mendesain, tidak hanya melaksanakan strategi. Karena SDM itu adalah pihak yang betul-betul mengetahui kondisi dari perusahaan, sehingga jika terlibat secara langsung atau lebih jauh dalam perencanaan strategi, maka perencanaannya itu bisa semakin tepat sasaran. Selain itu, dengan keterlibatannya secara langsung itu atau lebih jauh itu, maka SDM itu bisa betul-betul mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang menjadi tugas mereka, sehingga dalam pelaksanaan strateginya itu bisa semakin maksimal. Dari yang selanjutnya adalah perencanaan strategi yang memiliki 4 tugas utama. Yang pertama, menentukan evaluasi situasi internal dan eksternal. Yang kedua, mendefinisikan bisnis dan mengembangkan misi. Yang ketiga, menerjemahkan misi ke dalam tujuan strategi. Dan yang terakhir, serangkaian strategi atau arah tindakan. Strategi pada tingkatan korporasi mendefinisikan portofolio bisnis secara keseluruhan yang terdiri dari perusahaan dan cara berhubungan satu sama lain. Pada tingkat yang lebih rendah, setiap bisnis membutuhkan strategi kompetitif atau tingkat bisnis, yang mana kita definisikan keuntungan kompetitif sebagai semua faktor yang memungkinkan organisasi mendiferensiasikan produk atau jasa dari produk atau jasa pesaing, yang mana untuk meningkatkan persentase pangsa pasar. Beberapa perusahaan juga menggunakan strategi kompetitif untuk mencapai keuntungan kompetitif, yaitu kepemimpinan dengan biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Istilah SDM strategik sendiri mengacu pada serangkaian tindakan spesifik manajemen SDM yang didorong oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan utama dari strategi SDM sendiri adalah membangun karyawan yang memiliki komitmen, terutama dalam lingkungan tanpa serikat pekerja. Yaitu mengenai peran mendasar pelaksanaan strategi. Nah,
Hasil dari studi Universitas Michigan itu mengatakan atau menyimpulkan bahwa kinerja yang tinggi sumber daya manusia yang profesional dalam perusahaan itu berkaitan dengan masalah manusia yang akan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap strategi bisnis, yang mana dapat membantu untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi perusahaan. Nah, di sini manajer sumber daya manusia itu menjalankan dua peranan penting dalam perencanaan strategi, yaitu melaksanakan dan memformulasikan strategi. Di sini manajemen puncak itu memformulasikan strategi yang korporatif dan kompetitif perusahaan, yang mana lalu strategi ini akan digunakan untuk memformulasikan kebijakan dan strategi fungsional. Peraturan mendasar dalam strategi ini yaitu di mana aktivitas kebijakan dan strategi Departemen Sumber Daya Manusia itu harus masuk akal dengan strategi korporatif dan kompetitif perusahaan. Peran tradisional sumber daya manusia dalam implementasi strategi ini sangat penting, di mana terbukti dengan saat ini terdapat pekerja yang dapat menjalin kerjasama dengan manajemen puncak untuk melakukan pengembangan mengenai strategi perusahaan. Nah, di sini juga peran yang meluas antara pekerja dengan manajemen puncak ini tergambar dengan perusahaan-perusahaan besar saat ini, di mana di tengah globalisasi terdapat persaingan yang sangat ketat. Nah, persaingan yang sangat ketat ini kemudian menjadikan sebuah perusahaan itu meningkatkan kinerja karyawannya itu melalui kompetensi dan komitmen para karyawannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai 7 penggunaan kartu nilai sumber daya manusia yang menghasilkan hasil strategik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi strategi bisnis. Nah, untuk menciptakan strategi bisnis yang berorientasi pada sumber daya manusia itu diperlukan yaitu untuk mengetahui rencana apa yang akan dilakukan. Nah, idealnya seorang senior manajer sumber daya manusia itu memiliki kapasitas untuk berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaannya dan berkaitan dengan bagaimana pesaing dapat menghasilkan input yang berharga. Selain itu juga berkaitan dengan bagaimana mereka dapat menyediakan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga membantu manajemen puncak untuk mengembangkan rencana strategik perusahaan yang superior. Nah, akhir dari tahap ini yaitu manajemen itu merumuskan strategi yang luas menjadi strategi yang lebih spesifik dan dapat dilakukan ya. Dan yang kedua yaitu menjabarkan rantai nilai perusahaan, di mana di sini untuk mencapai tujuan yang strategik itu diperlukan aktivitas-aktivitas yang penting. Nah, rantai nilai perusahaan itu dia mengidentifikasi aktivitas primer yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan serta aktivitas pendukung lainnya. Nah, di sini rantai nilai perusahaan itu menjabarkan mengenai aktivitas-aktivitas yang penting, di mana kemudian rantai nilai perusahaan ini akan membantu manajer untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang penting dan memiliki pengaruh yang besar kepada perusahaan. Nah, dapat juga dikatakan bahwa analisis rantai nilai perusahaan ini merupakan alat untuk memvisualisasikan, mengisolasikan, dan menganalisis aktivitas yang penting dan biaya strategi perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi keluaran organisasi yang secara strategi dibutuhkan, di mana perusahaan itu perlu untuk mengeluarkan keluaran yang relevan secara strategik untuk mencapai tujuan yang strategik pula. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi perilaku dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan, di mana tenaga kerja itu dia bertanggung jawab secara pribadi terhadap hasil dan memiliki kemauan proaktif untuk kerja dan mencari solusi baru dan solusi-solusi yang menarik. Nah, di sini seorang pekerja itu harus menonjolkan perilaku dan kemauan seperti ini agar perusahaan itu mampu untuk memberikan keluaran yang relevan secara strategi dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang strategik. 5. Mengidentifikasi aktivitas dan kebijakan sistem sumber daya manusia yang relevan secara strategik. Manajer SDM harus tahu aktivitas dan perilaku karyawan yang dibutuhkan. Manajer harus dapat mengubah tugas pengidentifikasian kebijakan dan aktivitas SDM yang akan membantu menghasilkan perilaku dan kompetensi karyawan. Pada tahap ini, manajer sumber daya manusia harus lebih yakin tentang bentuk dan desain sebelumnya dari sumber daya manusia
di perusahaan tersebut. 6. Mendesain sistem pengukuran kartu nilai. Kartu nilai ini sangat penting dalam proses pengukuran. Kartu nilai adalah model visual atau komputerisasi yang menunjukkan standar kuantitatif atau metrik yang digunakan perusahaan untuk mengukur aktivitas sumber daya manusia, mengukur perilaku karyawan yang dihasilkan dari aktivitas ini, dan mengukur keluaran organisasi yang relevan secara strategik dari perilaku karyawan tersebut. 7. Evaluasi secara periodik sistem pengukuran. Manajer sumber daya manusia tidak dapat mengasumsikan bahwa berbagai ukuran dan keterkaitan kartu nilai SDM akan selalu sama. Pengurangan keluhan tidak memiliki pengaruh yang diasumsikan pada semangat karyawan atau secara signifikan terhadap semangat karyawan. Perusahaan harus mengurangi beberapa ukuran karyawan dalam cakupan luas perusahaan dan menambah yang baru. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia global. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pelatihan mengenai pelatihan ekspatriat. Pelatihan sebelum keberangkatan ekspatriat dipertimbangkan untuk menjadi langkah kritis selanjutnya dalam upaya untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan ekspatriat di luar negeri, khususnya bila negara tujuan dianggap keras secara budaya atau mengharuskan ekspatriat tersebut beradaptasi secara keras atau sulit. Nah, tujuan dari program tersebut adalah membantu ekspatriat untuk menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan dan pekerjaan di suatu lokasi asing. Nah, mengenai program pelatihan tersebut ada 3 program yaitu yang dilaksanakan sebelum keberangkatan ekspatriat sebagai salah satu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia global. Yang pertama yaitu program kesadaran budaya. Nah, jika program kesadaran budaya ini dimanfaatkan secara baik, maka hal tersebut akan bermanfaat bagi ekspatriat karena berusaha untuk menumbuhkan apresiasi terhadap budaya negara tuan rumah sehingga ekspatriat dapat berperilaku sesuai atau setidaknya meniru dan mengembangkan pola yang sesuai dengan negara tuan rumah. Yaitu yang kedua, awal kunjungan. Program awal kunjungan ini berguna untuk memperkenalkan negara tuan rumah kepada ekspatriat tersebut. Yang ketiga ada pelatihan bahasa. Dalam pelatihan bahasa ini ada 3 komponen penting yaitu peran bahasa Inggris sebagai bahasa dari dunia bisnis, kemampuan dan kemampuan berbahasa tuan rumah. Ketiga selanjutnya kemampuan tentang bahasa perusahaan. Selanjutnya ada mengembangkan staf internasional dan multinasional. Nah, dalam mengembangkan staf internasional dan multinasional, hal ini biasanya terjadi pada perusahaan multinasional karena di perusahaan tersebut mengenai penugasan asing, yaitu mekanisme penting untuk mengembangkan keahlian internasional untuk manajemen dan pengembangan organisasi. Bagaimana diketahui bahwa mendirikan operasi global atau perusahaan multinasional yang berarti memiliki tim manajer internasional yang terdiri dari berbagai pekerja, baik pekerja lokal, ekspatriat atau negara ketiga. Yang tujuan dari tim manajer internasional ini adalah agar bisa melaksanakan tugas dari perusahaan ke berbagai negara di dunia. Nah, untuk mengembangkan tim tersebut, perusahaan internasional telah sadar bahwa mereka perlu melengkapi pengalaman internasional dari manajer tersebut tanpa memandang apakah manajer tersebut dari pekerja lokal, ekspatriat atau pekerja negara ketiga. Yang selanjutnya yaitu pengembangan manajemen internasional. Menurut Evan Lang dan Farquhar 1989, elemen penting untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang besar adalah menempatkan prioritas untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat manajemen. Kita ambil contoh di perusahaan seperti IBM, Shell, Philips, dan Unilever. Nah, pada perusahaan tersebut, tanggung jawab pengembangan eksekutif internasional menjadi sangat penting, sehingga menjadi suatu perhatian khusus para manajer, dewan direksi, atau individu yang bertugas dalam aktivitas ini melaporkan secara langsung kepada CEO. Perusahaan-perusahaan ini telah menemukan bahwa kurangnya bakat manajemen adalah suatu rintangan utama dalam memulai bisnis atau mengembangkan proyek baru. Jadi dalam perusahaan tersebut menganggap bahwa kurangnya bakat manajemen adalah suatu rintangan
utama dalam memulai atau mengembangkan proyek-proyek baru dalam bisnis yang mereka jalankan. Bahkan dalam beberapa kasus menghalangi mereka untuk mengembangkan proyek yang secara teknik layak untuk dikerjakan. Yang selanjutnya adalah melatih gugus kerja dan manajemen lokal. Nah, kita ambil contoh saja pada perusahaan multinasional yang memiliki cabang di berbagai negara. Tentunya ketika perusahaan tersebut memiliki cabang di berbagai negara, maka di negara tersebut perusahaan harus melakukan pelatihan terhadap pekerja lokal agar pekerja lokal tersebut kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan pelatihan dan pengembangan SDM global. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1 untuk mata kuliah sumber daya manusia. Apabila ada salah-salah kata dalam kami menjelaskan dan menerangkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.